Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Nur Awalina dari kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam dan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18. Dahulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gua Talo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Hukum Islam masa kolonialisme penjajahan. Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Statuta Jakarta tahun 1642, bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia, tetap diberlakukan hukum kewarisan Islam. Setelah masa VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda benar-benar menguasai seluruh Nusantara, hukum Islam mengalami pergeseran. Secara berangsur-angsur, kedudukan hukum Islam diperlemah. Pada abad 19 muncul gerakan di kalangan banyak orang Belanda di negeri mereka, juga di Indonesia, Hindia Belanda dengan proses Kristenisasi. Mereka berasumsi jika banyak pribumi yang berpindah kepada agama Kristen, maka kedudukan pemerintah kolonial Belanda akan makin kuat, sebab mereka akan loyal lahir batin kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada zaman pemerintahan tentara Jepang, keadaan hukum Islam di Indonesia tidak mengalami perubahan apapun, berlaku sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Hukum Islam postkolonialisme masa modern. Setelah lengsernya pemerintahan Soeharto, gemuruh demokrasi dan kebebasan makin meningkatkan di seluruh pelosok Indonesia. Setelah melalui perjalanan yang panjang di era ini, setidaknya hukum Islam mulai menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam, terutama pada pasal 2 ayat 7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu peraturan yang bersifat umum. Lebih dari itu, di samping peluang yang semakin jelas, upaya konkret merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil yang nyata di era ini. Bukti nyata adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Konun Provinsi Nanggure Aceh Darussalam
tentang pelaksanaan syariat Islam nomor 11 tahun 2002, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006, berkaitan dengan perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, serta beberapa UU lainnya yang seperti sengketa bank syariah yang pada kali ini ditangani langsung oleh Pengadilan Agama. Provinsi Nanggure Aceh Darussalam merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggure Aceh Darussalam. Keistimewaan tersebut meliputi 4 hal, diantaranya adalah penerapan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan beragama, penggunaan kurikulum pendidikan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan kurikulum umum, pemasukan unsur adat dalam sistem pemerintah desa, pengakuan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum Islam postmodern. Setelah sekian lama dijajah Belanda, eksistensi hukum Islam di Indonesia mulai kembali dilaksanakan oleh para ulama, cendekiawan, dan ahli hukum Islam Indonesia untuk melawan teori resepsi yang merupakan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Di antaranya teori resepsi exit yang dicetuskan oleh Hazairin dan teori resepsi contrario oleh Sayuti Talib. Selanjutnya, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor B-1-735 tanggal 18 Februari 1958 melalui Biro Peradilan Agama yang ditujukan kepada seluruh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara supaya berpedoman kepada 13 kitab fikih yang sebagian besar kitab fikih tersebut berlaku di kalangan mazhab Syafi'i. Kenyataannya banyak perbedaan paham di kalangan para hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang sama terhadap rujukan substansi dari 13 kitab fikih tersebut. Agar kejadian itu tidak berlangsung lama, maka para pakar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat masa kini. Serangkaian sejarah panjang hukum Islam di Indonesia sejak zaman kerajaan sampai kemerdekaan hingga kini telah mengalami banyak tantangan. Rekonstruksi hukum Islam yang masuk dalam legislasi nasional bukanlah hal yang mudah di samping prosedur yang panjang dan kondisi politik yang kadang-kadang tidak kondusif saat ini. Begitu juga tantangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang harus berkembang merupakan tantangan yang besar bagi umat Islam sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab dan mengakomodir permasalahan dengan memberikan solusi terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.